Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Pelet jaran goyang. By Pena Pocong. Setiap wanita yang mendekat seolah membawa malapetaka, dan Satria merasa hidupnya dihantui oleh takdir yang tak bisa ia hindari. Misteri apa yang dialami Satria? Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Satria, seorang pria berusia 35 tahun, tengah dilanda kebingungan. Ia sudah lama menjalani hidup tanpa pasangan, dan kini, semakin terasa beban yang datang dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Satria sudah semakin menua, dan harapan mereka semakin besar untuk melihat cucu sebelum mereka meninggal. Namun, Satria merasa terperangkap dalam keinginan mereka yang semakin mendalam ini. Meskipun keluarganya berharap banyak, Satria sendiri merasa kesulitan menemukan wanita yang bisa ia ajak hidup bersama. Sejak kecelakaan tragis yang merenggut nyawa pacarnya, Arini, 3 tahun lalu, ia merasa dunia cintanya seperti terhenti. Arini adalah sosok yang sangat ia cintai, dan kepergiannya meninggalkan luka yang begitu dalam di hatinya. Tidak hanya itu, kecelakaan itu juga mengubah pandangannya tentang hubungan dan perasaan. Satria merasa seolah ada suatu kutukan yang mengikuti langkahnya, karena setiap wanita yang ia coba dekatkan selalu berakhir dengan kejadian tragis, bahkan hingga berujung pada kecelakaan. 3 tahun yang lalu, Satria adalah pria yang paling tampan di tempat kerjanya. Tampan, karismatik, dan berpenampilan menarik, ia dengan mudah menjadi perhatian banyak wanita di sekitar tempat kerjanya. Setiap langkah Satria selalu diikuti tatapan penuh kekaguman dari kolega-koleganya, dan tak jarang, para wanita di kantornya saling berlomba untuk mendapatkan perhatian pria yang menjadi idaman banyak orang itu. Namun, meskipun dikelilingi begitu banyak wanita yang tertarik, Satria justru memilih untuk mendekati Arini, seorang gadis pendiam yang bekerja di bagian administrasi. Arini bukanlah tipe wanita yang mencolok. Ia bukan wanita yang gemar bersosialisasi, bahkan terlihat lebih banyak menyendiri di tengah keramaian. Suatu hari, ketika Satria merasa lapar, Arini tanpa ragu memberinya sepiring nasi goreng yang ia buat dengan penuh perhatian. Dari situlah perasaan Satria mulai tumbuh. Rasa terima kasih yang mendalam membuatnya melihat Arini lebih dari sekadar wanita biasa. Namun, keputusannya untuk mendekati Arini membuat suasana di kantor semakin tegang. Para wanita yang dulu mengagumi Satria kini merasa terancam. Mereka mulai melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian Satria, namun semuanya sia-sia. Arini menjadi sasaran teror, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang mengirim pesan-pesan sindiran, ada pula yang secara terang-terangan mencoba mengintimidasi Arini. Tentu saja, hal ini membuat Arini semakin tertekan dan merasa kesepian di tempat kerja. Namun, meskipun tekanan itu datang dari berbagai sisi, Satria tak pernah membiarkan Arini sendirian dalam menghadapi situasi ini. Di tengah keributan yang tercipta oleh wanita-wanita di kantor yang merasa tersaingi, Satria dengan tegas selalu membela Arini. Setiap kali Arini dijahili atau direndahkan, Satria akan langsung turun tangan, membela Arini dengan sikap yang tenang namun penuh keyakinan. Ia tidak takut untuk menunjukkan bahwa Arini adalah pilihannya, dan ia tak akan membiarkan siapapun merusaknya. Hingga akhirnya percintaan mereka berkekir dengan tragis Arini meninggal akibat sebuah kecelakaan. Satria sering berpikir, apakah ini hanya kebetulan ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di balik semua tragedi yang menimpa hubungan-hubungannya? Namun, setiap kali ia mencoba membuka hati untuk wanita lain, rasa takut dan trauma itu datang menghantuinya. Ia bingung harus bagaimana, namun satu hal yang jelas, ia merasa sangat tertekan oleh harapan orang tuanya. Tekanan keluarga yang begitu besar membuatnya semakin cemas, seakan waktunya semakin sempit untuk memenuhi harapan mereka. Suatu malam, Satria duduk termenung di balkon rumahnya, memikirkan masa depan yang tampak gelap. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia atasi sendirian. Ketika ia menatap langit malam, terdengar suara telepon dari ibunya yang penuh harap, menanyakan kapan ia akan membawa calon istrinya pulang. Dengan perasaan yang semakin berat, Satria hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, harapan orang tuanya semakin mendalam, namun ia merasa jauh dari siap untuk membuka hatinya lagi. Satria pun berjanji dalam hati bahwa suatu saat ia akan menemukan jawabannya. Namun, hari-hari terasa semakin berat, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bagi Satria,
Tekanan keluarga adalah tantangan besar yang harus dihadapi, meskipun ia belum siap untuk melangkah maju. Hari demi hari, beban di hati Satria semakin berat. Setelah peristiwa tragis yang merenggut nyawa Arini, hidupnya terasa hampa. Tidak ada lagi senyum yang bisa membuatnya merasa utuh. Meskipun ia berusaha untuk melanjutkan hidup, bayang-bayang kecelakaan itu terus menghantui. Ia merasa seolah ada yang hilang, dan kesedihan itu tidak pernah benar-benar pergi. Namun, rasa kehilangan terbesar datang ketika ibunya yang sudah menua akhirnya meninggal dunia. Selama bertahun-tahun, ibunya adalah pilar utama dalam hidupnya. Seorang wanita yang penuh kasih sayang, yang selalu ada untuk mendukung apapun yang ia lakukan. Kepergian ibunya bukan hanya menambah rasa sepi, tapi juga menambah beban dalam dirinya. Satria merasa bersalah. Sebelum ibunya meninggal, ia tahu betul apa yang ibunya inginkan, melihat cucu dari anaknya. Itu adalah harapan ibunya yang tak pernah ia penuhi. Meski ia tahu dirinya tidak bisa menyalahkan diri sendiri, perasaan bersalah tetap membelenggunya. Ia merasa gagal sebagai anak, gagal memenuhi keinginan ibunya. Setiap kali teringat tentang hal itu, dadanya terasa sesak, dan ia bertanya-tanya apakah ibunya pergi dengan rasa kecewa yang mendalam. Pemakaman ibunya berjalan hikmat, namun Satria merasa seperti dunia ini terlalu kejam baginya. Di tengah suasana berkabung yang mengharukan, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Satria bertemu dengan Ustaz Amar, seorang pria yang tak ia kenal sebelumnya. Ustaz Amar datang untuk memberikan dukungan spiritual kepada keluarga yang sedang berduka, dan saat matanya bertemu dengan Satria, ia seperti bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada aura kesedihan yang begitu kuat mengelilingi pria itu. "Anakku, ada sesuatu yang membelenggumu," kata Ustaz Amar dengan suara lembut, namun penuh makna. Satria terkejut mendengar perkataan itu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak ada yang bisa ia katakan, selain perasaan kehilangan yang menyelimutinya. Dalam hatinya, ia mulai berpikir apakah yang dikatakan Ustaz Amar itu ada benarnya. Selama ini, hidupnya terasa seperti terjebak dalam lingkaran kesedihan dan trauma. Dengan perasaan bingung dan penuh pertanyaan, Satria hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ustaz Amar, namun kata-kata itu terus terngiang dalam pikirannya. Ada sesuatu yang terasa berbeda dalam diri Satria, seperti ada yang mengganjal, namun ia tidak tahu apa itu. Satria merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, terperangkap dalam suatu kekuatan yang tak tampak. Usai pemakaman, Satria kembali ke rumah dan duduk termenung, merenungkan pertemuannya dengan Ustaz Amar. Mungkin ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti ada yang lebih besar daripada sekadar kehilangan ibunya. Ia merasa hidupnya tidak hanya dihantui oleh kesedihan, tetapi ada sesuatu yang lebih misterius, entah itu rasa bersalah, rasa takut, atau bahkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dengan perasaan campur aduk, Satria berjanji untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang dikatakan Ustaz Amar. Ia tidak tahu kemana arah pencariannya, namun ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menggali lebih dalam, mencari jawaban atas segala pertanyaan yang tidak terjawab dalam hatinya. Setiap malam setelah pertemuan itu, Satria mulai merasakan beban hidupnya semakin berat. Bukan hanya karena kehilangan ibunya, tetapi juga karena perasaan tidak pasti yang terus menghantuinya. Ia merasa seperti ada bayangan yang terus mengikuti langkahnya, dan tanpa disadari, hidupnya mulai bergeser dari sekadar duka menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan penuh misteri. Satria tidak bisa melepaskan kata-kata Ustaz Amar yang terucap saat pemakaman ibunya. "Ada sesuatu yang membelenggumu." Kalimat itu terus menghantuinya, seakan mengguncang dasar pikirannya. Semakin ia mencoba untuk melupakan, semakin kuat dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Ada rasa penasaran yang semakin membesar dalam dirinya, seolah sebuah pintu yang ingin ia buka, namun belum tahu apa yang ada di baliknya. Malam-malam Satria terasa lebih sunyi dari biasanya. Kesedihan atas kepergian ibunya masih membekas, tapi kini ada sesuatu yang lebih besar yang mengisi ruang dalam hatinya. Satria mulai merasa bahwa hidupnya bukan sekadar dilanda duka, melainkan ada sesuatu yang tak terjelaskan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengatur jalannya peristiwa-peristiwa tragis dalam hidupnya. Semua kecelakaan yang menimpa wanita-wanita yang ia dekati, entah itu perasaan bersalah ataukah takdir yang sulit dimengerti, terasa seperti satu rangkaian yang saling terhubung.
Satria mulai merasa bahwa semua yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang mungkin tersembunyi di balik setiap kejadian yang menimpa hidupnya. Perasaan itu mengusik setiap pikirannya, dan dalam keheningan malam, ia mulai merenung. Apa yang sebenarnya terjadi pada hidupku, gumamnya pelan, seolah mencoba menemukan jawabannya sendiri. Keesokan harinya, Satria memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kata-kata Ustaz Amar. Ia mengingat bahwa setelah pertemuan mereka, Ustaz Amar sempat menyarankan agar ia datang ke rumahnya jika merasa perlu untuk berbicara lebih lanjut. Satria pun tanpa ragu menghubungi Ustaz Amar dan meminta izin untuk datang. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain mendapatkan penjelasan yang bisa meringankan beban di hatinya. Begitu tiba di rumah Ustaz Amar, Satria merasa sedikit canggung. Rumah itu tampak sederhana, tetapi ada rasa kedamaian yang mengalir di setiap sudutnya. Satria disambut dengan hangat oleh Ustaz Amar yang sudah menunggunya. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun duduk di ruang tamu yang sederhana namun nyaman. "Kenapa kamu datang, Satria?" tanya Ustaz Amar dengan nada yang tenang, seakan tahu betul apa yang ada dalam pikiran Satria. Satria terdiam sejenak, bingung bagaimana harus memulai percakapan. "Saya merasa ada yang salah dalam hidup saya, Ustaz. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi ada sesuatu yang membuat saya merasa terperangkap. Kejadian-kejadian tragis yang selalu menimpa wanita yang dekat dengan saya, kecelakaan demi kecelakaan, itu semua terasa tidak wajar. Apa yang sebenarnya terjadi?" Satria akhirnya membuka suara, mengungkapkan kekesalan dan kebingungannya. Ustaz Amar mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan. "Ada yang lebih dari sekadar kebetulan dalam hidupmu, Satria. Saya sudah merasakan hal itu sejak pertama kali bertemu denganmu. Ada energi yang mengelilingimu, sesuatu yang berasal dari masa lalumu. Sesuatu yang tidak bisa kamu hindari begitu saja." Satria semakin bingung. "Apa maksud Ustaz?" tanyanya dengan penuh tanya. Ustaz Amar terdiam sejenak, seolah mengumpulkan kata-kata. "Satria, kamu tidak hanya dibelenggu oleh kenangan akan Arini yang meninggal, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang membawamu dalam perputaran takdir yang gelap. Kekuatan ini bukan sekadar kebetulan, tetapi ada sesuatu yang sengaja menarik perhatianmu. Saya rasa, ada sesuatu yang Arini lakukan sebelum meninggal. Sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari." Satria menatap Ustaz Amar, merasa jantungnya berdebar. Apa yang Arini lakukan? Apa itu yang menyebabkan semua ini? Ustaz Amar menatapnya dengan serius, matanya penuh perhatian. "Saya percaya bahwa Arini, sebelum meninggal, terlibat dalam suatu hal yang sangat berbahaya, yang mungkin kamu tidak tahu. Ilmu hitam, atau lebih tepatnya, pelet. Sesuatu yang bisa mengikat orang dalam suatu ikatan tak kasat mata, yang bisa mengubah jalannya takdir mereka. Dan sepertinya, kamu menjadi salah satu yang terpengaruh olehnya." Satria merasa terhenyak. "Pelet? Apa maksudnya?" tanyanya tak percaya, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. "Pelet jaran goyang," jawab Ustaz Amar dengan pelan dan tegas. "Itulah yang saya rasa. Arini mungkin tidak tahu bahwa ia sedang terjebak dalam kekuatan itu. Dan ketika ia meninggal, pengaruh pelet itu masih tetap ada. Mengikat kamu pada satu jalur yang berbahaya, yang membuat setiap hubungan yang kamu bangun dengan wanita lain selalu berakhir dengan tragedi." Satria terdiam. Semua kata-kata itu terasa berat. Pikiran dan perasaannya berkelana ke masa lalu, mengingat semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada dirinya setelah Arini meninggal. Selama ini, ia mengira bahwa hidupnya hanya dilanda sial, tetapi sekarang, semua itu mulai terlihat seperti sebuah pola yang tak terhindarkan. "Jadi, saya tidak salah? Semua ini memang ada hubungannya dengan Arini?" tanya Satria dengan suara terbata, merasa semakin bingung dan takut. Ustaz Amar mengangguk. "Ini bukan kebetulan, Satria. Kamu terjebak dalam ikatan tak kasat mata. Tetapi, ada cara untuk melepaskan diri. Dengan usaha yang tepat, kamu bisa mengatasi ini. Kamu harus mencari kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan ini." Satria merasa bimbang, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah tekad baru mulai tumbuh, meski ketakutan masih mengendap di lubuk hatinya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, kali ini dengan suara yang lebih pasti. Ustaz Amar memandangnya dengan penuh harapan. "Ikuti doa dan ikhtiar yang akan saya berikan padamu.
Itu akan menjadi langkah pertama. Tapi ingat, Satria, jalan ini tidak mudah. Kamu harus kuat menghadapi semua cobaan yang akan datang. Dengan perasaan campur aduk, Satria mulai memahami bahwa hidupnya telah berubah. Keinginan untuk mencari tahu lebih dalam tentang dirinya sendiri dan misteri yang membelenggunya kini lebih kuat dari sebelumnya. Dengan petunjuk yang diberikan Ustaz Amar, ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh akan penuh dengan tantangan, tetapi mungkin inilah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Ustaz Amar, Satria merasa hidupnya semakin penuh tanda tanya. Semua yang ia alami selama ini, kehilangan Arini, kejadian-kejadian tragis yang menimpa wanita-wanita yang pernah dekat dengannya, sekarang mulai terasa lebih jelas. Ustaz Amar sudah mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan dan tidak bisa ia abaikan begitu saja, bahwa semua itu ada kaitannya dengan ilmu hitam, pelet jaran goyang yang digunakan oleh Arini sebelum kematiannya. Satria merasa bingung sekaligus takut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hubungannya dengan Arini bisa terikat pada sesuatu yang begitu gelap dan berbahaya. Selama ini, ia hanya menganggap kecelakaan yang menimpa Arini sebagai takdir yang tragis, tetapi kini semuanya mulai terlihat berbeda. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan jalannya hidupnya, dan ia merasa seperti tak bisa melarikan diri darinya. Suatu sore, Satria kembali mendatangi rumah Ustaz Amar. Ia sudah memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh sang Ustaz, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Ketika ia tiba di sana, Ustaz Amar sedang duduk di teras, menunggu kedatangannya dengan wajah yang penuh ketenangan. "Duduk, Satria," ujar Ustaz Amar sambil mempersilakan Satria duduk di sampingnya. "Apa yang kamu rasakan setelah kita berbicara minggu lalu?" Satria menghela napas panjang. "Saya merasa terperangkap, Ustaz. Saya tidak tahu apakah yang saya alami ini nyata atau hanya kebetulan. Semua yang terjadi seolah membingungkan saya." Ustaz Amar memandangnya dengan tatapan penuh pengertian. "Saya tahu ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Namun, kamu harus menghadapinya. Ilmu pelet jaran goyang yang digunakan oleh Arini adalah kekuatan yang sangat kuat dan bisa mengikat orang yang menjadi sasarannya. Kekuatan ini bukan hanya mempengaruhi hubungan, tetapi juga bisa menjerat takdir seseorang." Satria terdiam. "Tapi mengapa saya? Mengapa saya yang harus mengalami semua ini?" tanyanya, suara penuh keputusasaan. "Karena kamu dekat dengannya, karena kamu sangat mencintainya," jawab Ustaz Amar dengan lembut. Arini tidak menyadari apa yang sedang ia lakukan, tetapi ada kekuatan jahat yang mengikat dirinya. Dan kamu, Satria, menjadi salah satu korban dari kekuatan itu. Satria merasa terkejut dan bingung. "Saya korban? Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah ini takdir saya?" "Tidak, Satria," jawab Ustaz Amar dengan tegas. "Ini bukan takdir. Takdir tidak ditentukan oleh kekuatan jahat. Kamu bisa memilih untuk melepaskan diri dari belenggu ini. Tapi itu semua tergantung pada ikhtiar dan usaha yang kamu lakukan." Satria mendengarkan dengan seksama. Meskipun ia merasa ragu, ada perasaan harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia sadar bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membebaskan dirinya dari rasa takut yang selama ini menggerogoti hidupnya. Ustaz Amar kemudian memberikan sebuah buku kecil yang berisi doa-doa dan petunjuk untuk melakukan ikhtiar. "Ini adalah langkah pertama, Satria. Setiap malam, bacalah doa ini dengan penuh keyakinan. Doa ini akan menghapuskan pengaruh pelet jaran goyang yang ada dalam hidupmu. Tetapi kamu harus melakukannya dengan hati yang bersih dan pikiran yang tenang. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi jalanmu." Satria memegang buku itu dengan hati-hati. "Apa yang harus saya lakukan selain doa, Ustaz?" tanyanya. "Selain doa, kamu juga perlu menjaga dirimu dengan baik, menjaga pikiran dan perasaanmu. Jangan biarkan hal-hal yang mengganggu atau mengintimidasi dirimu menguasai pikiranmu. Setiap gangguan yang datang, baik itu dalam bentuk mimpi buruk, suara-suara aneh, atau bahkan bayangan yang tiba-tiba muncul, itu adalah bagian dari ujian. Tetaplah tenang dan terus berdoa," jawab Ustaz Amar dengan serius. Satria merasa cemas, namun juga merasa ada secercah harapan. Ia tahu bahwa jalannya tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup dengan ketenangan. Setelah menerima buku doa itu, Satria pulang dengan perasaan campur aduk. Malam harinya,
Ia duduk di ruang tamunya, memandang buku kecil itu di tangannya. Meskipun merasa ragu, ia mulai membaca doa yang tertulis di dalamnya dengan suara lirih. Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Ia merasa seperti membuka jalan baru, meskipun ketakutan masih menghantuinya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membuat daun-daun yang tergantung di jendela bergetar. Satria merasa tubuhnya sedikit menggigil. Ia mencoba untuk mengabaikannya dan terus membaca doa. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya, ada sosok bayangan di ujung ruangan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sosok itu tampak samar, dengan rambut terurai panjang, mata yang tajam memandangnya. Satria terkejut, hampir terjatuh dari kursinya. Sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Namun, Satria ingat kata-kata Ustaz Amar, jangan takut. Terus berdoa, dan abaikan semua gangguan itu. Dengan tekad yang baru, Satria melanjutkan doanya, meskipun rasa takut menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa gangguan-gangguan ini adalah bagian dari ujian yang harus dihadapi. Hari demi hari, ia terus berdoa, berusaha melepaskan diri dari ikatan yang mengikatnya. Namun, teror dan ketakutan masih ada, dan ia harus berjuang keras untuk tetap bertahan. Dalam perjalanan malam itu, Satria tahu bahwa ia berada di jalan yang panjang. Jalan untuk mengatasi kekuatan jahat yang selama ini mengikat hidupnya, dan jalan untuk menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Setelah beberapa malam menjalani ikhtiar yang diajarkan oleh Ustaz Amar, Satria merasa dirinya semakin terhubung dengan doa-doa yang ia baca. Meskipun ada rasa takut yang terkadang menghantui pikirannya, ia berusaha untuk tetap teguh dan fokus pada tujuannya, membebaskan diri dari ikatan yang mengganggu hidupnya. Setiap doa yang ia baca seakan memberi rasa tenang yang sementara, namun ia tahu ini bukanlah jalan yang mudah. Namun, malam itu berbeda. Satria sedang duduk di ruang tamu rumahnya, memegang buku kecil yang diberikan Ustaz Amar. Suasana malam yang sunyi tiba-tiba berubah. Angin yang sebelumnya tenang mulai bertiup dengan kencang, membuat jendela rumahnya bergetar. Satria mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Ia tahu, ini bukan angin biasa. Sesuatu yang lebih besar sedang datang. Tiba-tiba, cahaya lampu yang redup di ruangan mulai berkelip-kelip, seakan terganggu oleh kekuatan tak kasat mata. Satria merasakan tubuhnya menegang, dan jantungnya berdegup cepat. Ia tahu bahwa gangguan gaib ini adalah ujian yang harus ia hadapi untuk menuntaskan ikhtiarnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memulai doa yang sudah sering ia baca, berusaha menenangkan diri. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan bacaan, angin yang kencang itu semakin hebat. Lampu yang tadinya berkelip-kelip kini padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Suara aneh terdengar di dalam rumah, seperti suara langkah kaki yang berat, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Satria bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak tampak, dan ia merasa semakin terpojok. Mata Satria tertuju pada bayangan di sudut ruangan, sebuah sosok wanita dengan rambut terurai panjang, berdiri diam tanpa bergerak. Sosok itu hanya memandangnya dengan tatapan kosong, namun dalam tatapan itu, ada sesuatu yang sangat menakutkan. Satria merasakan tubuhnya membeku, lidahnya seakan tercekat di tenggorokan. Ketakutan yang luar biasa menyelimutinya. Sosok itu tidak berbicara, namun atmosfer di ruangan terasa begitu berat, seolah ada energi jahat yang berusaha menguasai dirinya. Tiba-tiba, suara desahan terdengar pelan, seolah ada suara yang terperangkap di dalam dirinya. Suara itu terdengar seperti bisikan yang semakin keras, membuat kepala Satria semakin pusing. Ia merasakan dirinya terancam, seperti ada sesuatu yang berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Jangan takut, suara Ustaz Amar terngiang dalam ingatannya. Tetap berdoa. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Satria menggigit bibirnya, berusaha mengusir rasa takut yang semakin kuat. Dengan langkah yang hati-hati, ia mengangkat buku doa itu, dan dengan suara gemetar, ia mulai membaca doa yang diajarkan oleh Ustaz Amar. Suara bisikan dan desahan semakin keras, namun ia terus berusaha fokus pada bacaan doa itu, mencoba menenangkan pikirannya. Satria tahu, ini adalah ujian. Ia harus tetap teguh, tak peduli seberapa besar gangguan yang datang. Ketika ia menyelesaikan doa dengan penuh keyakinan, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang,
seiring dengan angin yang mendadak berhenti. Lampu yang sempat padam menyala kembali, dan suasana di ruangan itu perlahan kembali tenang. Namun, ketenangan itu terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang baru saja dilewati, sesuatu yang menantang keberanian dan tekadnya. Satria menurunkan tangannya yang masih memegang buku doa, nafasnya masih terengah-engah. Rasa takut itu memang tidak hilang sepenuhnya, namun ia merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari gangguan-gangguan itu. Ia masih harus berjuang, namun yang terpenting adalah ia berhasil bertahan malam ini. Jangan takut, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia bisa melewati ini. Satria merasa semakin yakin bahwa pelet jaran goyang yang digunakan oleh Arini adalah kekuatan jahat yang terus mengejarnya. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Setiap gangguan ini adalah ujian untuk menguji seberapa kuat ia bisa bertahan. Ia harus berjuang, terus berdoa, dan tidak membiarkan apapun menghalanginya. Malam itu, meskipun tubuhnya lelah dan pikirannya penuh dengan kekhawatiran, Satria merasa ada kekuatan yang baru tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, namun ia sudah siap untuk menghadapi lebih banyak lagi ujian yang akan datang. Kepercayaan dirinya perlahan mulai tumbuh, dan tekadnya untuk melepaskan diri dari belenggu gaib itu semakin bulat. Teror gaib yang datang malam itu hanya membuat Satria semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses untuk melepaskan diri dari ikatan yang selama ini menjerat hidupnya. Dengan langkah yang lebih tegap, ia bersiap untuk menghadapi segala hal yang mungkin akan datang, dan ia tidak akan menyerah. Malam itu, setelah beberapa minggu menjalani ikhtiar dan bertahan melawan teror gaib, Satria mulai merasakan sebuah ketenangan yang perlahan mulai mengisi hatinya. Kekuatan yang sebelumnya menghantuinya seakan mulai berkurang. Setiap doa yang ia baca, setiap ikhtiar yang ia lakukan, mulai menunjukkan hasil. Namun, meskipun dirinya merasa lebih kuat, ada perasaan lain yang tiba-tiba muncul, kecemasan. Perasaan itu datang bukan tanpa alasan. Di tengah ketenangan yang mulai ia rasakan, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sosok Maisaroh, adik Ustaz Amar, semakin dekat dengannya. Maisaroh yang dulunya hanya tampak sebagai sosok yang ramah dan membantu, kini hadir dalam hidup Satria dengan cara yang lebih intens. Mereka sering berbicara, berjalan bersama, bahkan tertawa bersama. Dalam setiap pertemuan mereka, Satria merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya, perasaan yang lebih dari sekadar pertemanan. Namun, perasaan itu membawa kecemasan yang tak bisa ia abaikan. Satria ingat betul apa yang terjadi dengan Arini, pacarnya yang dulu, dan bagaimana hubungan mereka berakhir tragis. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan kekuatan gaib, yang tidak hanya membunuh Arini, tetapi juga semua wanita yang dekat dengannya. Dan kini, ia takut hal yang sama akan terjadi pada Maisaroh. Satria tidak ingin Maisaroh merasakan penderitaan yang sama. Ia merasa bahwa hidupnya sudah cukup banyak dilanda kesedihan dan kesulitan, dan ia tidak ingin menyakiti orang lain, apalagi orang yang begitu baik hati seperti Maisaroh. Namun, perasaan yang ia miliki untuknya semakin sulit untuk diabaikan. Ia mulai sering memikirkan Maisaroh, bagaimana cara dia bisa menjelaskan perasaannya tanpa harus melibatkan takdir yang gelap itu. Suatu malam, mereka bertemu di sebuah taman yang tidak jauh dari rumah Maisaroh. Suasana malam itu tenang, dengan cahaya rembulan yang lembut menyinari sekitar. Mereka duduk di bangku taman, berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan, harapan, hingga kenangan masa lalu. Namun, di dalam hati Satria, ada kegelisahan yang tak bisa ia hilangkan. Maisaroh, Satria mulai, dengan suara yang terdengar lebih serius dari biasanya. Saya ingin bicara tentang sesuatu yang penting. Maisaroh menoleh, melihatnya dengan perhatian. Tentu, ada apa, Satria? Satria menghembuskan napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. Saya merasa khawatir tentang hubungan ini, ujar Satria pelan. Saya tidak ingin ada yang terluka lagi, terutama kamu. Maisaroh terdiam sejenak, mencoba memahami maksud Satria. Kenapa kamu berkata begitu? Apa yang kamu khawatirkan? Tanya Maisaroh dengan nada lembut. Satria terdiam, seolah kata-katanya sulit untuk keluar. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya.
Bagaimana ia harus memberitahu Maesaroh bahwa perasaan cintanya bukan hanya sebuah perasaan biasa, melainkan sebuah ketakutan yang datang dengan konsekuensinya. Ia takut bahwa perasaannya terhadap Maesaroh justru akan membawa malapetaka, seperti yang terjadi pada Arini. Saya takut jika perasaan saya kepada kamu bisa berakhir seperti yang terjadi dengan Arini dan wanita-wanita lain yang pernah dekat dengan saya, kata Satria akhirnya, dengan nada suara yang penuh kekhawatiran. Maesaroh menatapnya dengan wajah yang penuh pengertian. Satria, kamu tidak perlu khawatir. Saya bukan Arini, dan saya tidak akan menjadi seperti mereka. Kita adalah dua individu yang berbeda, dan takdir kita tidak akan sama, kata Maesaroh dengan lembut, mencoba memberi Satria sedikit kelegaan. Namun, meskipun Maesaroh berusaha meyakinkannya, ketakutan Satria tidak mudah hilang. Ia merasa seolah-olah Maesaroh belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Bahwa segala sesuatu yang ia cintai, yang ia dekati, selalu berakhir dengan kehilangan. Ia takut Maesaroh akan menjadi korban berikutnya dalam takdir gelap yang tak bisa ia hindari. Maesaroh melihat kegelisahan yang mendalam di wajah Satria. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perasaan biasa, ada sesuatu yang lebih besar yang mengganggu pikiran pria itu. Satria, jika kamu benar-benar khawatir tentang ini, aku akan mendukungmu. Kita bisa berjuang bersama-sama. Tidak ada yang perlu kita takuti jika kita tetap saling percaya, ujar Maesaroh, menggenggam tangan Satria dengan lembut. Tangan Satria sedikit terkejut, namun ada kehangatan dalam genggaman Maesaroh yang membuatnya merasa lebih tenang. Namun, di dalam hatinya, ketakutan itu masih ada. Meskipun ia ingin percaya pada Maesaroh, ia tahu bahwa perasaan itu bukanlah satu-satunya hal yang mengikat hidupnya. Ada kekuatan lain yang lebih besar, yang sudah lama menguasai hidupnya, dan itu tak akan mudah hilang begitu saja. Terima kasih, Maesaroh, jawab Satria dengan suara yang lebih lembut. Saya hanya tidak ingin membuatmu tersakiti. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melangkah lebih jauh lagi. Maesaroh tersenyum dengan penuh pengertian. Kita akan melangkah bersama, Satria. Tidak ada yang perlu kita takuti selama kita berjalan bersama. Satria menatapnya dalam-dalam. Ia merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Namun, di balik kelegaan itu, ada ketidakpastian yang tetap menghantuinya. Ia tahu bahwa meskipun ia dan Maesaroh bisa saling mendukung, ada banyak hal di luar kendali mereka. Takdirnya masih jauh dari selesai. Dengan perasaan campur aduk, mereka berdua akhirnya bangkit dari bangku taman, berjalan berdampingan, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang menggantung di benak Satria. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan cinta yang tumbuh di antara mereka akan terhalang oleh banyak rintangan. Namun, ada satu hal yang jelas di hatinya, ia tidak ingin menyerah pada perasaan itu. Satria berjalan, tetapi takdir masih terus menghantui langkah-langkahnya. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah sekian lama menjalani kehidupan yang penuh ketegangan dan kekhawatiran, Satria akhirnya merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Semua perjuangan yang ia lakukan, baik itu menghadapi teror gaib maupun berjuang melawan ketakutan akan kehilangan, kini mulai membuahkan hasil. Kebahagiaan yang dulu terasa jauh, kini seakan menjadi kenyataan yang semakin mendekat. Hari itu, Satria dan Maesaroh akhirnya menikah. Sebuah pernikahan sederhana yang penuh dengan kehangatan, dihadiri oleh orang-orang terdekat mereka, termasuk sahabat dan keluarga. Meskipun pernikahan ini terlambat, Satria merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk melangkah ke depan. Keputusan ini bukan hanya tentang menyelesaikan perjalanan panjangnya, tetapi juga tentang mengakhiri beban yang selama ini menghantuinya. Di tengah kebahagiaan itu, Satria merasa ada ketenangan yang mendalam. Hari-hari yang penuh ketegangan dan kecemasan tentang takdir yang tak pasti kini mulai berakhir. Satria bisa merasakan bahwa cinta yang tulus dari Maesaroh membantunya mengatasi segala hal yang gelap dalam hidupnya. Dan meskipun perjalanan mereka tidak mudah, keduanya tahu bahwa mereka telah melalui banyak hal untuk bisa bersama. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa Satria lupakan, keinginan ibunya yang telah meninggal untuk melihat dirinya menikah dan memiliki cucu. Keinginan itu selalu menghantuinya, terutama ketika ia merasa tak mampu memenuhi harapan ibunya selama hidupnya. Ketika ibunya sakit, Satria merasa sangat bersalah karena belum bisa memberikan kebahagiaan yang diinginkan ibunya. Kini, setelah semua yang terjadi,
Satria merasa sedikit lega karena akhirnya ia bisa mewujudkan harapan itu, meskipun terlambat. Pagi itu, setelah upacara pernikahan, Satria mengajak Maesaroh untuk mengunjungi makam ibunya. Mereka berjalan berdua ke tempat pemakaman yang tenang, dengan langkah yang penuh makna. Satria memegang tangan Maesaroh, merasakan kedekatan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maesaroh yang berjalan di sampingnya tersenyum, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Sesampainya di makam ibunya, Satria berdiri di depan nisan yang sederhana, menatapnya dengan penuh perasaan. Maesaroh berdiri di sampingnya, memberi ruang bagi Satria untuk berbicara dari hati. "Bu," suara Satria terdengar sedikit gemetar. "Satria sudah menikah, Bu." Satria tahu ini terlambat, tapi akhirnya Satria bisa melakukannya. Maesaroh adalah orang yang Satria pilih. Dia baik, dan dia akan jadi pendamping hidup Satria. Satria menunduk, mencoba mengendalikan perasaannya. Ia merasa ada beban yang sedikit terangkat, meskipun kenangan tentang ibunya masih begitu jelas di pikirannya. Maesaroh yang ada di sampingnya meremas tangannya dengan lembut, memberi kekuatan tanpa perlu banyak kata. "Satria, ibumu pasti sudah bahagia mendengarnya. Keinginan ibu untuk melihatmu bahagia kini sudah terkabul," kata Maesaroh dengan suara lembut, menghibur. Satria mengangguk perlahan, meskipun dalam hatinya masih ada rasa rindu yang mendalam pada ibunya. Ia merasa bahwa ibu adalah sosok yang paling memahami dirinya, dan kehilangan ibu membuatnya merasakan sebuah kehampaan yang sulit diisi. Namun, kini ia tahu bahwa meskipun ibu telah pergi, hidupnya tetap harus berjalan. "Saya merasa seperti baru memulai hidup yang sesungguhnya," Satria melanjutkan. "Seperti ada bagian dari hidup saya yang hilang dan sekarang ditemukan kembali. Maesaroh, kamu adalah bagian yang hilang itu." Maesaroh tersenyum hangat, mendengarkan kata-kata Satria dengan penuh cinta. Mereka berdua berdiri di depan makam itu, sejenak menikmati kedamaian yang mereka rasakan. Meskipun di dalam hati, Satria tahu bahwa tak ada yang bisa menghapus kenangan tentang ibunya. Namun, ia merasa bahwa kini ada harapan baru dalam hidupnya, harapan yang ia bangun bersama Maesaroh. Saat mereka berpamitan untuk meninggalkan makam itu, Satria merasa ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut akan kehilangan, yang dulu selalu menghantui langkahnya, kini mulai berkurang. Ia merasa bahwa hidupnya kini telah menemukan arah yang jelas. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kegelapan takdir yang tak bisa ia ubah. Ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Dengan langkah yang mantap, Satria dan Maesaroh berjalan keluar dari pemakaman, menuju kehidupan baru mereka. Di jalan yang mereka lalui, mereka tidak hanya membawa kenangan, tetapi juga kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Satria merasa bahwa meskipun perjalanannya panjang dan penuh rintangan, akhirnya ia bisa meraih kebahagiaan yang ia impikan. Perjalanan hidup Satria yang penuh ujian akhirnya membawanya pada titik di mana ia bisa merasakan kedamaian yang sejati. Ia sadar bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja, tetapi melalui perjuangan dan keteguhan hati. Ia juga tahu bahwa meskipun takdir tidak selalu dapat diprediksi, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya, dan cinta adalah kekuatan yang paling mampu mengatasi segala hal. Dengan Maesaroh di sisinya, Satria merasa yakin bahwa masa depan mereka akan penuh dengan kebahagiaan yang pantas mereka rasakan, meskipun perjalanan ini tertunda cukup lama. Satria akhirnya bisa mengucapkan kata-kata yang dulu selalu ia rindukan, "Saya bahagia."